Oke, kita kembali lagi di subtopik selanjutnya anak-anak, yaitu eksponen pecahan. Ya, sebelum kita lanjut, kita akan review dulu. Di pertemuan sebelumnya, kita pelajari untuk bentuk double akar begini. Akar dari A plus B plus 2 akar AB itu sama dengan akar A plus akar B. Ingat ya, di sini ada 2 ya. Lalu nanti kalau misalnya ada bentuk min di tengahnya, ya, maka di sini juga tetap ada 2, maka hasilnya adalah akar A dikurang akar B. Kemudian ingat, A itu nanti cari nilai yang lebih besar. Hasil penjumlahan ini, yang 2 ini, cari A yang lebih besar. Ya. Kemudian, untuk merasionalkan bentuk akar, tipe yang pertama adalah seperti ini. A per akar B. Kita kalikan dengan 1. 1 dalam bentuk akar B per akar B. Ya, supaya nanti penyebutnya tidak mengandung akar lagi. Ya. Lalu tipe yang kedua adalah yang di bawahnya tidak lagi tunggal tetapi ada penjumlahan akar A plus akar B. Ini kita kalikan dengan akar A min akar B per akar A min akar B, ini adalah 1, lalu akar A kurang akar B ini adalah faktor kawan dari penyebutnya. Ingat ya, cari faktor kawannya. Kalau penjumlahan faktor kawannya adalah negatif. Kalau nanti negatif di sini, maka faktor kawannya adalah positif ya. Ingat ya. Oke. Lalu kita melihat timeline unit kita. Yang pertama, kita sudah review bilangan eksponen minggu pertama kemarin ya. Lalu minggu lalu kita belajar bentuk akar ya. Saya kira ini sudah oke karena kamu sudah post test juga. Kemudian hari ini kita belajar tentang eksponen pecahan ya. Ini yang menjadi agenda kita hari ini. Kemudian minggu depan kita akan masuk ke grafik fungsi eksponen. Silahkan nanti yang punya GeoGebra silahkan diinstal di perangkatnya masing-masing ya. Lalu selanjutnya nanti kita lihat, kamu boleh lihat video yang pertama nanti apa aja lesson plan kita. Lalu nanti untuk mengakhiri kita masuk di sumatif. Baik, goalnya adalah, jadi untuk pembelajaran hari ini, ingat ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan mencoba mengubah bentuk akar, ya, yang radikal seperti ini, akar 5, ya, square root ini, diubah menjadi fractional eksponen, ya, eksponen dalam bentuk pecahan, begitu. Jadi, bentuk akar 5 ini diubah menjadi 5 pangkat setengah. Kira-kira begitu ya topik kita hari ini. Baik ya, kita masuk ke topiknya. Sebelumnya, silakan catat hal-hal penting pada video kita kali ini. Kemudian buat daftar pertanyaan. Kalau misalnya ada yang bingung, silakan buat daftar pertanyaan ya. Jangan mengurungkan niat untuk bertanya, silakan catat saja. Nanti ditanyakan di live Zoom ya. Kemudian tanya dirimu, sudah ngerti atau belum ya. Jangan ragu-ragu kalau misalnya mau bertanya. Kalau masih bingung-bingung, tanyakan langsung ya, baik ke saya maupun ke teman-teman. Selagi ada kesempatan untuk kita bisa ngobrol sama-sama, silakan tanyakan saya. Oke? Baik, kita masuk ke topiknya. Jadi silahkan fokus ya. Oke, jadi kita akan coba definisikan eksponen pecahan ya. Jika ternyata ada bilangan A ya lebih besar sama dengan 0, sekali lagi lebih besar sama dengan 0, ini bentuk yang pertama. Dan M serta N ada bilangan bulat positif, maka bentuk A pangkat M per N itu sebenarnya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, pembilang dari pangkat ini tetap sebagai pangkat dan penyebut dari pangkat itu adalah akar sebenarnya. Ya, atau sebaliknya kira-kira begini. A pangkat M, akar pangkat N, itu sebenarnya A pangkat M per N. M per N. Jadi pangkatnya adalah pangkat yang di sini dibagikan dengan pangkat yang di sini. Begitu ya, simpelnya begitu. Oke. Nah, itu jika A-nya berbentuk bilangan positif. Sebenarnya boleh saja negatif, tetapi N-nya itu harus bilangan ganjil. Ya, supaya tidak bernilai imajiner. Kalau akarnya ini adalah genap dan di dalamnya adalah negatif, maka nanti nilainya imajiner, tidak berlaku ya. Tapi untuk contoh berikut ini seperti akar pangkat 3 dari negatif 1 hasilnya adalah negatif 1. Jadi terdefinisi ya, tidak akan imajiner karena dia akar pangkat ganjil ya. Atau seperti ini, akar pangkat 5 dari negatif 32 hasilnya tetap negatif ya, negatif 2. Di bagian sini akar pangkat 3 dari negatif 1 tadi hasilnya adalah negatif 1, karena negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1, ya 3 kali hasilnya adalah negatif 1. Ini juga sama. Negatif 2 dikalikan sebanyak 5 kali hasilnya adalah negatif 32. Kembali ke negatif karena ganjil tadi ya.
catatan pentingnya sekali lagi di bawah akar boleh negatif jika akarnya ganjil. Oke, akar dari bilangan ganjil. Begitu ya, silakan diingat. Kemudian Bapak juga meminta kamu mengingat ini 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2 silakan diingat-ingat ya, catat ingat-ingat sambil iris bawang ingat, pokoknya harus ingat ya. Karena ini akan memudahkan kamu kalau kamu mengingatnya di kemudian hari. Lalu pangkat 3 juga sama, sampai 10 kalau bisa diingat ya. 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3 diingat-ingat ini ya. Untuk pangkat 4 mungkin sampai 5 boleh ya. 1 pangkat 4, 2 pangkat 4 sampai 5 pangkat 4. Lalu untuk pangkat 5 sampai 3 boleh 3 pangkat 5. Lalu yang lain nanti kamu boleh kalikan manual ya. Kalau kamu ingat angka-angka ini akan banyak perhitungan yang kamu mudah untuk selesaikan ya, lebih gampang untuk diselesaikan. Sambil mandi, sambil aktivitas lain yang kamu boleh ingat-ingat ini silahkan ya. Yang penting tolong diingat di bagian ini. Oke, tolong diperhatikan tetap berlaku sifat yang seperti ini. A pangkat negatif akan berubah menjadi pangkat positif jika posisinya diubah dari pembilang menjadi penyebut atau sebaliknya ya. Untuk kasus ini berarti dari pembilang menjadi penyebut seperti ini ya. Tadi pangkat negatif n sekarang menjadi pangkat positif n. Contohnya seperti ini. 2 dikalikan dengan A pangkat negatif 3/4. Yang berpangkat negatif 3/4 itu hanya A, 2 tidak ya, 2 ini pangkat 1, ada hidden number di sini. Maka hasilnya adalah 2 per, ya, pangkat negatif ini menjadi penyebut, dengan catatan pangkatnya menjadi positif. Ya, di sini sudah positif, tidak perlu ditulis, maka dia berpindah dari sini ke sini. Oke? Contohnya seperti ini. Akar 3, berapa? Di sini anak-anak sebenarnya 3 ini pada dasarnya adalah 3 pangkat 1. Akar ini kalau tidak ada indeks di sini maka sebenarnya di sini ada angka 2, tetapi lazimnya ditulis hanya akar saja. Ya. Di sini sebenarnya ada 2. Dari 3 ke atas maka nanti akan dituliskan 3 dan seterusnya. Tapi kalau tidak ditulis itu sebenarnya ada 2, ya. Berarti akar 3 itu adalah 3 pangkat 1. Di sini ada hidden number tadi 1, pangkatnya 1 per hidden number yang di sini 2. Jadi 3 pangkat 1/2. Contoh selanjutnya, akar pangkat 5 dari 16. 16 ini seperti tadi adalah 2 pangkat 4. Ya, yang paling sederhana adalah 2 pangkat 4. Maka pangkat 4-nya itu dibagi dengan akarnya ini. Jadi 2 pangkat 4/5. Gampang ya? Oke, contoh selanjutnya seperti ini. 3 dikali X pangkat 2 dikalikan dengan akar pangkat 4 dari X pangkat 2. Ya, 3-nya pangkat 1, X-nya pangkat 2, yang di dalam akar pangkat 4 dari X pangkat 2. Kita ubah menjadi 3 X pangkat 2, lalu yang di bawah akar menjadi X pangkat 2/4. Ya. Secara eksponensial, maka ini bisa dijumlahkan pangkatnya, karena sudah sama-sama bentuk bilangan pokoknya ya. Oke, maka ini kita sederhanakan menjadi setengah, ya. Ini dijumlahkan pangkatnya menjadi 2 tambah 1/2. Ya, hasilnya adalah 5/2. Dari mana itu? 2-nya diubah jadi 4/2. 4/2 itu 2, supaya sama penyebutnya ya. Oke, maka hasil akhirnya adalah 3 dikali X pangkat 5/2. Selanjutnya, contoh yang ini, 4X pangkat 2 per akar pangkat 3 dari X pangkat 2. Yang di atas, yang di pembilang tidak perlu diubah apa-apa, di penyebut silahkan diubah menjadi bentuk pangkat, menjadi seperti ini. X pangkat 2/3. Ya, di bagian sini X pangkat 2/3. Lalu silahkan dikurangkan sesama X ini. Ya, penyebut per pembilang per penyebut, maka pangkatnya dikurangkan. Maka seperti ini, 2 dikurang 2/3. Ya, 2 ini silahkan diubah menjadi 6/3. Maka diperoleh nanti hasilnya seperti ini. 6/3 dikurang 2/3, hasilnya 4/3 ya. Maka hasil akhirnya adalah seperti ini. Oke. Maka Bapak meminta kamu untuk memahami konsep dasar yang harus dikuasai, yaitu operasi pecahan. Ya, penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, menyamakan penyebut, ya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan seterusnya. Silahkan dikuasai ya, dipelajari. Oke. Baik, ini adalah latihan mandiri, anak-anak, ada 4 soal. Silakan setelah ini kamu boleh menyelesaikan ini.
kamu punya waktu tertentu seperti yang Bapak sudah deskripsikan, nanti kita akan bertemu kembali membahas di Zoom meeting. Baik, terima kasih anak-anak, silakan dipelajari baik-baik.